Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi terkait sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu nggak sih sistem sirkulasi itu apa? Ya, sistem sirkulasi adalah suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Oh iya teman-teman, ada yang tahu nggak sih organ apa saja yang berperan dalam peredaran darah manusia? Ya, yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Letak dari jantung itu sendiri berada di rongga dada di antara kedua paru-paru, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Struktur jantung tersusun atas 3 lapisan, yaitu perikardium atau pembungkus luar, kemudian ada miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh maupun sebaliknya. Dalam tubuh manusia ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada kapiler, kedua ada arteri, dan ada vena. Pada arteri atau pembuluh nadi, sifatnya memiliki dinding yang tebal dan elastis, arahnya meninggalkan jantung, tekanannya kuat dan memancar. Darah yang dikandung banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Letak dari arteri atau pembuluh nadi ini berada lebih ke dalam tubuh. Strukturnya hanya memiliki satu klep pada pangkal nadi. Yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Dindingnya tipis dan kurang elastis, arahnya menuju jantung. Tekanannya lemah dan menetes. Banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Letaknya dekat permukaan tubuh. Klepnya banyak di samping pembuluh darah. Selanjutnya ada kapiler. Dindingnya tipis dan permeabel. Arahnya berawal dari arteriol. Tekanannya peralihan antara sistem bertekanan tinggi dengan sistem bertekanan rendah. Darahnya banyak mengandung oksigen. Letaknya di antara arteri dan vena. Dan pembuluh darah kapiler tidak memiliki klep. Peredaran darah manusia adalah peredaran darah yang tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Selain itu, peredaran darah manusia disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran. Peredaran darah ini terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pada sistem peredaran darah kecil, darah berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Perjalanannya yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Di sana terjadi pertukaran gas secara difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Selanjutnya, pada sistem peredaran darah besar, darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar dimulai dari darah yang banyak mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Setelahnya, darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior.
dan vena cava inferior. Selanjutnya ada pergerakan darah dalam jantung. Yang pertama ada sistol atau yang sering disebut dengan kontraksi, terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Pada manusia normal umumnya tekanannya sebesar 120 mm/Hg. Kedua ada diastol, terjadi saat relaksasi, bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Pada orang normal, umumnya tekanannya sebesar 80 mm/Hg. Untuk memudahkan teman-teman menghafal perbedaan di antara peredaran darah kecil dengan besar, yuk kita nyanyikan lagu mengenai alur sistem peredaran darah besar. Let's go! Akan dibawa oleh vena cava masuk ke atrium dextra ke ventricle dextra, lewat kaput trikuspid dan dibawa ke paru, dibawa arteri pulmo bersih oleh vena, jauh masuk ke atrium dan ventricle sinistra, atut mitral aorta ke seluruh tubuh. Perlu teman-teman ingat, peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan. Karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang, serta menguncup secara bergantian. Ini adalah penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Kekurangan hemoglobin ini menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun, sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Gejala anemia antara lain ditandai dengan muka yang pucat, cepat lelah, sakit kepala, timbulnya titik-titik hitam pada mata, jantung berdebar-debar, dan bertambahnya kecepatan denyut nadi di pergelangan tangan. Yang kedua ada talasemia. Merupakan suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Talasemia termasuk penyakit keturunan yang dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga ada leukemia atau kanker darah, merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Leukosit terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal, sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda, sedangkan produksi eritrosit dan trombosit menurun. Pada saat demikian, jumlah leukosit dapat mencapai 500.000 sel per milimeter kubik. Yang keempat ada hemofilia. Hemofilia merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan pada tubuh. Hemofilia termasuk penyakit keturunan yang terjadi hampir pada semua keturunan berjenis kelamin laki-laki. Yang selanjutnya yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan menebalnya otot-otot jantung. Kelainan ini terjadi akibat kutub-kutub jantung tidak berfungsi secara wajar, sehingga jantung tidak bekerja secara ekstra agar darah terus mengalir. Pada waktu tertentu, jantung tidak dapat lagi memberi cukup oksigen kepada jaringan. Yang selanjutnya yaitu jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri demikian dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Selanjutnya yaitu varises. Varises merupakan suatu pelebaran pada pembuluh balik atau vena. Varises sering terjadi pada bagian bawah tubuh. Hemaroid atau wasir merupakan varises yang terjadi pada daerah dubur. Sekian untuk pemaparan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan memberi keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.